untuk obat bius untuk menjalani operasi ya. Contohnya itu obat luka. Tahun 1767 angka impor perusahaan British East India ke Cina hingga mencapai jumlah nanti nggak balik pula kamu. Balik ya, pulangnya jam 12 ya. Janji ya sama ibu. Nggak apa-apa, tapi ya pokoknya balik. Jangan seperti kemarin, tanamkan sikap tanggung jawab, sifat tanggung jawab. Nggak balik itu nggak tanggung jawab namanya. Tahun 1767 angka impor perusahaan British East India ke Cina hingga mencapai jumlah mengejutkan sebanyak 2000 peti per tahunnya. Satu peti dapat memuat 60 kg opium mentah. Makanya semakin tahun hukuman semakin diperketat, ditambah ya. Karena ini mungkin zaman itu pemakainya semakin bertambah, ya kan? Jadi merusak moral bangsa ya, merusak masa depan ya generasi. Jadi hukumannya semakin ditambah. Di tahun 1839 Raja Tairama III mengenalkan hukuman mati untuk pengedar besar opium, tapi masalah opium terbukti terlalu luas bagi para petugas untuk diberantas. Ya, jadi hukumannya semakin ditambah ya. Nah, sekarang hukuman mati. Di Indonesia pun hukuman apa? Hukuman mati juga ya. Hukuman sangat berat ya. Jadi jangan sampai kita mengalami hal yang membodohkan ini ya namanya ya. Di Indonesia pun sudah dijalankan hukuman mati untuk para pengedar narkoba ya, yang dalam porsi banyak ya, maksudnya itu bandar narkoba seperti itu ya, itu hukuman mati. Jadi jangan main-main dengan hal ini ya, dengan hukum. Jangan pernah mengenal, lebih baik tidak mengenal. Ini termasuk apa? Termasuk apa ini? Baik tidak mengenal ya. Sebab diharamkan. Sekarang adalah penggunaan narkotika selain untuk tujuan pengobatan dikatakan sebagai penyalahgunaan. Nah, jadi selain untuk kepentingan medis, kalau kita menggunakan itu namanya apa? Penyalahgunaan ya. Jadi di luar untuk kepentingan pengobatan untuk medis itu adalah sebagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa ya. Kalau ketergantungan itu bisa merusak akal sehat kita. Untuk mendapatkannya pun kita menghalalkan segala cara, karena harganya yang mahal, maka orang menghalalkan segala cara untuk mengatasi ketergantungannya itu dengan apa saja biasanya. Nah, supaya dapat uang tuh untuk beli itu, sampai mencuri, ya kan? Ya karena tergantung itu, makanya itu merusak diri kita. Jangan sampai terjadi ya, naudzubillah min
Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat, baik miskin, kaya, tua, muda, bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan generasi bangsa ya. Dan jangan sampai tetap jaga iman ya, tetap jaga akal ya, tetap jaga sikap. Insya Allah terhindar dari hal-hal yang haram. Tingkatkan mempelajari ilmu, perbanyak ilmu agama ya, untuk menjadikan iman kita semakin baik, semakin kuat ya. Karena sebetulnya tujuan hidup ini adalah apa? Akhir dari hidup ini adalah kematian. Maka manfaatkanlah hidupmu, hari-harimu sebaik-baiknya. Hidupmu bermanfaat untuk orang lain ya. Insya Allah surga menanti kita ya. Jadi jangan bersikap bodoh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak kegiatan yang positif ya, yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertambah ilmu ya, semakin baik. Karena akhir hidup adalah kematian, itu sudah pasti. Jadi termasuk apa itu? Kalau kita nafsu inilah yang selalu menghasut kita untuk memiliki apa? Memiliki kenikmatan dunia. Nah, contohnya hari ini saya belum bisa punya ini, besok saya harus bisa. Kalau kita selalu menuruti nafsu dunia, tidak akan ada habisnya. Nah, tapi pelajari banyak ilmu agama, perdalam ilmu agama untuk menuju akhirat yang lebih kekal ya, yang lebih kekal. Jadi kontrol nafsu ya. Selalu bersyukur, apa yang kita miliki adalah sikap yang baik ya. Jangan terlalu banyak menuntut ya. Sebetulnya manusia itu hanya membutuhkan apa sebetulnya? Kebutuhan pokok manusia adalah apa? Makan, terus pakaian, terus sudah termasuk makan dan minum, itu masuk makan ya. Terus pakaian ya, tempat tinggal dan ilmu ya, pendidikan. Sesungguhnya itu sudah cukup. Tapi karena ada nafsu ya kan, ada nafsu yang kita ingin memiliki ini, kita ingin memiliki itu. Itulah hasutan sebetulnya. Kita tidak terlalu menuruti nafsu itu. Sebab apa? Nafsu kalau kita ikuti terus tidak akan pernah ada habisnya. Jadi ambillah sikap selalu bersyukur apa yang kita miliki ya. Karena dunia itu tidak terlalu penting untuk kita miliki. Ya, contohnya sudah ada mobil 1, ingin 2, ingin 3, ingin 4 ya. Tidak akan ada puasnya. Kalau kita menuruti hal itu tidak pernah ada habisnya. Jadi nikmati saja apa yang kita miliki. Insya Allah
hati bahagia lahir dan batin, ya. Kebahagiaan itu intinya terletak pada rasa syukur. Nah, pinter ya. Nanti pelajaran apa? IPA, PPKN. Rabu apa lagi? Bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia. Ya, jadi sudah paham ya yang apa yang Ibu sampaikan ya. Nah, selalu bersyukur, jadi menikmati apa yang kita miliki ya. Kita hidup sesuai kemampuan ya, bukan sesuai kemauan ya, sesuaikan kemampuan ya. Jadi tidak usah terpengaruh, Bu saya sekolah berjalan misalnya ya, kan karena dekat ya, kayak Iqbal dekat berjalan ya, tidak apa-apa karena jalan juga sehat. Jadi jangan terhasut dengan orang naik sana, naik ini, anak ini ya. Jadi nikmati apa yang kita miliki ya.